Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Sari Elvira. Di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi surat menyurat. Yang pertama, pengertian surat. Menurut Suprapto, surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Seseorang menulis surat tidak lain untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lain sebagainya. Yang kedua, menurut Panji, surat adalah sehelai kertas atau lebih yang membuat suatu bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun kedudukannya dalam organisasi atau kantor. Menurut Martono, surat hanyalah secari kertas yang bertuliskan berita, namun berperan sebagai sarana komunikasi individu atau kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa surat adalah sebagai alat atau media komunikasi tertulis untuk menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, fungsi surat. Surat berfungsi sebagai sarana komunikasi dan alat penyampaian pesan. Surat terutama secara resmi juga berfungsi sebagai: yang pertama, wakil dan penulis atau pengiriman; yang kedua, pedoman dalam mengambil tindak lanjut; yang ketiga, alat pengingat atau berpikir; yang keempat, media alat bukti duta komunikasi; yang kelima, alat tata usaha; dan yang keenam, pengukur maju mundurnya aktivitas suatu usaha. Jadi, dalam lingkup surat menyurat, surat memiliki fungsi sebagai piranti tata usaha, pengukur maju mundurnya suatu kegiatan usaha, media komunikasi yang bersifat tertulis, dan juga menjadi alat bukti tertulis. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Yang pertama, jenis surat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat dinas. Yang ketiga, surat sosial. Yang keempat, surat niaga. Selanjutnya, jenis surat berdasarkan wujudnya, yang terdiri dari: yang pertama, warkat pos; yang kedua, kartu pos; yang ketiga, surat bersampul; yang keempat, memorandum dan nota; yang kelima, telegram. Selanjutnya, jenis surat berdasarkan keamanan isinya, yang terdiri dari: yang pertama, surat sangat rahasia; yang kedua, surat rahasia; yang ketiga, surat biasa. Selanjutnya, jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya, terdiri dari: yang pertama, sangat segera; yang kedua, segera; yang ketiga, biasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat yang umum digunakan dalam penulisan surat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lurus penuh; yang kedua, bentuk lurus; yang ketiga, bentuk setengah lurus; yang keempat, bentuk lekuk; dan yang kelima, bentuk menggantung. Selanjutnya, prosedur pengelolaan surat masuk, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan surat masuk adalah: yang pertama, penerimaan, di mana sebagai langkah pertama sebelum sekretaris membuka dan membaca isi surat, kemudian meneruskannya kepada yang berhak atau penerima. Yang kedua, penyortiran, di mana pekerjaan sekretaris dalam melakukan penyortiran surat antara lain: yang pertama, menggolongkan surat ke dalam surat pribadi atau dinas; yang kedua, memisahkan surat pribadi untuk pimpinan, sekretaris, atau bagian lainnya; yang ketiga, membagi surat dinas menjadi 3 golongan, yakni surat dinas rutin, penting, dan rahasia; yang keempat, membaca dan meneliti isi surat agar dapat memberi saran kepada pimpinan sepanjang diberi wewenang untuk masalah itu. Selanjutnya, pencatatan, di mana agenda berfungsi sebagai pencatat surat, sedangkan kartu dalam sistem pencatatan surat terdiri dari: yang pertama, kartu kendali untuk pencatatan surat rutin penting; yang kedua, lembar pengantar untuk surat rutin biasa; yang ketiga, lembar pengantar untuk surat rahasia; yang keempat, pengarahan dan penerusan kepada yang berhak, di mana untuk meneruskan dan menyerahkan surat kepada yang berhak mengelola, terlebih dahulu perlu dilengkapi lampiran berupa lembar disposisi atau routing slip pada surat tersebut.
Selanjutnya, penyimpanan arsip surat, di mana prosedur tata kearsipan dinamis dalam menata file mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti tanda-tanda apakah surat sudah dapat disimpan. Yang kedua, mengindeks. Yang ketiga, memberi kode-kode dan sortir. Yang keempat, menyimpan ke dalam folder tertentu. Dan yang kelima, menata arsip. Selanjutnya, prosedur pengelolaan surat keluar, di mana sekretaris dalam mengurus surat keluar adalah membuat surat sesuai dengan permintaan pimpinan dan mengirimkan atau meneruskan surat kepada yang dituju. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan surat keluar adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan konsep surat keluar, di mana konsep surat disusun sekretaris atau instruksi pimpinan. Instruksi pembuatan konsep surat diberikan dengan cara mendikte atau menulis konsep. Konsep surat yang sudah disetujui pimpinan dapat segera diketik dalam bentuk format tertentu, di mana langkahnya yaitu yang pertama, penandatanganan surat keluar oleh yang berhak. Yang kedua, pencatatan dan penyimpanan arsip surat keluar. Yang terakhir, pengiriman surat keluar. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.